Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 129-130. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Ta juga bisa bercanda sekarang. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Tuan Ta, bukankah kamu pernah berkata bahwa bahkan ahli pedang di dunia pun harus memberimu wajah?" Xiao Ta berkata, "Aku membual." Ye Guan terdiam. Tuan Ta menjadi semakin berhati-hati. Ini bukanlah hal yang baik. Anda harus mencari kesempatan untuk memotret pantat Master Menara. Setelah pertempuran dengan Jiang Fan, kali ini tidak ada yang mengganggu Ye Guan selama beberapa jam. Dan mereka masih sekitar 7 hari lagi dari Qingzhou. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar bahayanya. Diam-diam, semakin banyak orang kuat. Sebenarnya jurus generasi muda baik-baik saja. Namun yang dikhawatirkannya saat ini adalah jurus kuat generasi tua. Dia tidak takut pada generasi muda, tetapi jika pihak lain menindas generasi muda, maka situasinya akan sulit. Jisuan juga mengerutkan kening. Faktanya, dia juga mengkhawatirkan hal ini. 3 cara keberuntungan yang luar biasa. Ketika Akademi Guangxuan mengeluarkan perintah buronan, tidak ada batasan. Artinya yang besar bisa menindas yang kecil, di generasi muda. Kecuali daftar monster dan para ahli top. Pada dasarnya tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi Ye Guan. Dengan kata lain, selanjutnya, kemungkinan besar yang besar akan menindas yang kecil. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, hanya tinggal kurang dari 5 hari lagi untuk melakukan perjalanan ke Qingzhou. Dan dalam 2 hari terakhir, tidak ada yang mengambil tindakan. Ekspresi Ye Guan dan Jixuan menjadi lebih serius. Inilah ketenangan sebelum badai. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan pesawat luar angkasa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan menyapu langsung ke arah Ye Guan dan keduanya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, singkirkan pesawat luar angkasa itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, di depan Ye Guan, ruangnya terkoyak, dan momentum yang dilepaskan oleh lelaki tua itu diblokir oleh pedang Ye Guan. Orang tua itu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap lelaki tua itu, diam, alam kesengsaraan ilahi. Orang-orang kuat dari generasi tua akhirnya muncul. Terlebih lagi, ini adalah alam kesengsaraan ilahi segera setelah Anda tiba. Orang tua itu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, sambaran petir jatuh langsung ke telapak tangannya. Ledakan, ruang di sekitar lelaki tua itu mendidih. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Pergi." Guntur dan kilat tiba-tiba berubah menjadi naga petir yang panjangnya ratusan kaki dan bergegas menuju Ye Guan. Naga petir ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, ruangnya runtuh inci demi inci, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Tertawa, sinar cahaya pedang menembus lapangan. Pembunuhan instan dengan 1 pedang. Dengan keluarnya pedang ini,
segala sesuatu di sekitar tampak melambat. Tertawa, di mata semua orang, pedang Ye Guan langsung merobek naga petir itu menjadi beberapa bagian, dan kemudian, pedang itu menyerang di depan lelaki tua itu. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya, membalikkan telapak tangannya, dan guntur yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan terlempar ke belakang beberapa meter jauhnya, dan saat Ye Guan terbang, pedang terbang diam-diam jatuh langsung dari kepala lelaki tua itu. Orang tua itu tampak tenang. Dia menyentuh tanah dengan ringan dengan kaki kanannya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Ye Guan. Tertawa, pedang Ye Guan menusuk langsung ke udara. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia melihat lelaki tua itu berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke arahnya. Matanya tiba-tiba tertutup perlahan. Ketika lelaki tua itu mencapai beberapa kaki di depannya, dia tiba-tiba membuka matanya, sepotong tekad. Tusuk dengan pedang, satu pedang menentukan hidup dan mati. Dengan pedang ini, kamu mati atau aku mati. Saat pedang Ye Guan keluar, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Masalah hidup dan mati, ledakan, di mata semua orang, petir tiba-tiba pecah, dan lelaki tua itu langsung mundur puluhan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, pedang terbang datang langsung untuk membunuhnya. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dan dia hendak menghindar. Tetapi pada saat ini, Ye Guan muncul di belakangnya seperti hantu. Orang tua itu terkejut. Dia tiba-tiba berbalik, tetapi begitu dia berbalik, pedang udara telah membunuhnya di belakangnya. Pada saat ini, seluruh tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terasa ketakutan. Tapi pada saat kritis ini, cahaya hitam tiba-tiba menghantam pedang udara di belakang lelaki tua itu. Ledakan, pedang udara terhalang oleh cahaya hitam ini. Orang tua itu dengan cepat menghindar dan menghindar 100 kaki ke kanan. Setelah berhenti, dia menatap Ye Guan di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Ye Guan melihat ke kanan, tempat seorang pria paruh baya berdiri. Itu juga merupakan alam bencana ilahi, orang inilah yang tiba-tiba mengambil tindakan sekarang. Jika tidak, orang tua itu pasti sudah mati. Pria paruh baya itu melirik ke arah Ye Guan, lalu menatap lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Monster tua Zhang, sudah kubilang, pria ini tidak sederhana. Aku memintamu untuk tidak melawannya sendirian. Kamu baru saja melakukannya tidak percaya dan kamu hampir terbunuh. Benar." Monster tua Zhang menatap Ye Guan. "Aku masih meremehkannya." Pria paruh baya itu tertawa. Orang ini bisa dianggap sebagai monster nomor 1 di abad pertengahan, bumi Tiongkok, jika itu pertarungan 1 lawan 1. Apalagi alam bencana ilahi, dia akan menjadi dewa, alam Dengfeng, yang berada di atas alam kesengsaraan. Mungkin tidak bisa membunuhnya. Dia dalam satu kelompok. Suara itu jatuh, dan 16 orang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ke-16 orang ini semuanya berada di alam kesengsaraan ilahi. Tidak hanya yang besar menindas yang kecil, tapi juga perkelahian kelompok. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Pria paruh baya itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, kami adalah kelompok tentara bayaran naga dari alam semesta Guangxuan. Kami tidak memiliki permusuhan atau permusuhan dengan Anda.
kami di sini untuk membunuh Anda hanya demi uang." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Jika Anda memiliki pendukung, tolong beritahu saya. Kami telah berada di Guangxuan Universe selama bertahun-tahun, dan kami masih mengenal beberapa orang terkenal. Seandainya orang di belakang Anda ada hubungannya dengan kami memiliki beberapa koneksi, atau kami tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi tentu saja kami tidak akan bermusuhan dengan Tuan Ye lagi, dan akan meminta maaf kepada Tuan Ye." Ye melirik pria itu, lalu berkata, "Pendukung saya adalah Tuan Ta. Untuk menghindari pemukulan oleh sekelompok orang, kami tidak punya pilihan selain mengeluarkan Tuan Ta." Tuan Ta, pria paruh baya itu mengerutkan kening, dan dia melihat orang-orang di belakangnya. Akhirnya, dia melihat ke arah Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. "Tuan Ye, kami belum pernah mendengar tentang Master Menara yang Anda sebutkan ini. Beranikah saya bertanya, siapa itu? Dia, dari mana asalmu?" Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, dari mana asalmu?" Xiao Ta terdiam. "Astaga, di mana saya nongkrong? Aku akan bergabung dengan keluargamu." Tidak bisa berkata-kata. Melihat Tuan Ta terdiam, Ye Guan berkata dengan cepat, "Tuan Ta, cepat beritahu saya, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saya akan dipukuli oleh sekelompok orang." Xiao Ta berkata dengan tenang, "Jangan takut, hanya ada selusin orang di alam kesengsaraan ilahi. Kamu bisa melakukannya." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun dia monster, masih sangat sulit untuk mengalahkan lebih dari selusin orang di alam kesengsaraan ilahi. Kecuali, wilayahnya juga telah mencapai alam bencana ilahi. Dalam hal ini, bukanlah masalah besar untuk membunuh alam bencana dewa ini. Tetapi sekarang, wilayahnya hanyalah alam penghancur langit, dan terlalu sulit untuk mengalahkan lebih dari selusin alam bencana dewa sekaligus. "Kamu tidak boleh tegar kali ini, harus mengecohmu." Di kejauhan, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata lagi, "Tuan Ye, Anda belum menjawab saya." Tentu saja, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Jika pendukung orang ini terlalu kuat, lawannya mungkin tidak bisa mengalahkan Akademi Guangxuan, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkan kelompok tentara bayaran mereka. Secara keseluruhan, Anda tetap harus berhati-hati dalam segala hal. Ye Guan memandang pria paruh baya itu. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Pria paruh baya itu mengangguk, "Tentu saja." Ye Guan berkata dengan tenang, "Dalam pertempuran di akademi hari itu, tahukah kamu itu ribuan orang kuat dari keluarga An terbunuh?" Pria paruh baya itu terdiam. Ye Guan berkata lagi, "Pada hari itu, semua orang kuat yang hadir di keluarga An terbunuh. Setelah itu, aku bertarung dengan manusia takdir 5 dimensi di akademi. Dalam pertempuran itu, manusia takdir memanggil jalan dari surga. Tapi dia dibunuh olehku, dan akhirnya manusia takdir dikalahkan." Saat dia berkata, dia tersenyum tipis. Manusia takdir dikatakan tak terkalahkan pada saat yang sama, haha. Pria paruh baya itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Saya menjadi kaisar pedang pada usia 18 tahun, dan saya juga seorang kaisar pedang kuasi hebat. Saya berkata bahwa tuan di belakang saya hanyalah orang biasa. Apakah Anda percaya?" "Tidak berbicara, biarkan aku membantu." Pria paruh baya itu terdiam.
Tentu saja dia tidak percaya. Ye Guan berkata dengan tenang, tentu saja tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan identitas asliku di sini. Jika menurutmu itu lemah, ikut saja. Ye Guan melanjutkan, meskipun kamu dicari oleh Akademi Guangxuan hari ini, dengan kebijaksanaanmu, kamu seharusnya tidak mengetahui keseluruhan cerita tentang benar dan salah. Jika aku tiba di Qingzhou, dan ahli pedang di dunia muncul, maka, jika aku bisa sebaliknya, dengan bakatku, seandainya dia dihargai oleh ahli pedang di dunia, dan kemudian diterima sebagai muridnya. Pada titik ini, dia tidak melanjutkan, untuk beberapa kata, cukup klik. Wajah pria paruh baya itu menjadi gelap. Semua orang tahu bahwa Ye Guan pergi ke Qingzhou untuk mencari ahli pedang di dunia. Mengapa kamu berani menemukan ahli pedang manusia? Karena Ye Guan telah mengalami perlakuan tidak adil, dan semua orang tahu bahwa sekte keluarga dan sekte dari keluarga An serta akademilah yang menindas Ye Guan. Jika Master Pedang Manusia benar-benar muncul, bukankah kebijaksanaan Master Pedang Manusia mampu membalikkan kasus Ye Guan? Setelah putusan dibatalkan, maka segalanya menjadi sangat berbeda. Terlebih lagi, jika bakat Ye Guan begitu jahat, jika dia diperhatikan oleh ahli pedang di dunia dan diterima sebagai muridnya atau semacamnya, maka pria paruh baya tidak akan berani untuk terus memikirkannya. Orang-orang di belakangnya juga tampak serius. Ye Guan melanjutkan, Yang Mulia, saya juga mengakui bahwa orang-orang di belakang saya tidak dapat melawan Akademi Guangxuan. Namun, karena orang-orang di belakang saya dapat memusnahkan orang-orang kuat dari keluargaan, bukankah seharusnya mereka dapat memusnahkan Anda dan keluargaan? Yang lain, setelah hening beberapa saat, pria paruh baya itu berkata dengan lembut, Tuan Ye, saya tidak memikirkannya dengan hati-hati sebelumnya, jadi maaf mengganggu Anda hari ini. Saat dia berkata, dia menggenggam tangannya tinju, lalu berbalik untuk melihat ke semua orang. Ayo pergi. Tidak ada yang keberatan, dua jalan keberuntungan sangat menggiurkan. Namun, pemuda di depanku sepertinya memiliki seseorang di belakangnya. Orang biasa tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Biarkan Akademi Guangxuan menanganinya sendiri. Ye Guan tiba berkata, Yang Mulia, tunggu sebentar. Pria paruh baya itu menoleh ke arah Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, saya bisa mempekerjakan Anda untuk melindungi saya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan bercanda, musuhmu adalah akademi, keluarga bangsawan itu, dan sekte. Lindungi kamu. Kami adalah kelompok tentara bayaran, bukan regu kematian. Tuan Ye, katakanlah selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Mendengar kata-kata Ye Guan, pria paruh baya itu langsung terdiam. Melindungimu? Sekarang di seluruh alam semesta Guangxuan, siapa yang berani melindungi Anda? Melindungi Anda tidak diragukan lagi sama dengan menyatakan perang dengan Akademi Guangxuan. Siapa yang berani menyatakan perang terhadap Akademi Guangxuan? Sekelompok anggota Dragon Mercenary Group berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sebenarnya mereka punya kekhawatiran sebelum mengambil tindakan, tapi 3 jalur keberuntungan itu terlalu menggoda. 3 jalur keberuntungan seringkali dapat mengubah takdir Anda sepenuhnya. Sangat sulit bagi orang-orang di bawah untuk mengubah nasib mereka. Tetapi jika mereka memiliki keberuntungan yang besar,
itu akan sangat berbeda. Tidak bisa dikatakan bahwa hidup akan meroket seperti curang, tetapi dengan keberuntungan yang besar, kemalangan pasti akan lebih sedikit dan lebih banyak berkah dalam hidup. Dan bagi seorang penganut Tao, hal ini tidak diragukan lagi menantang surga. Namun, mereka masih merasa khawatir, jadi mereka baru saja menanyakan pertanyaan itu. Mereka telah mampu menjadi semakin besar selama bertahun-tahun, dan alasan yang paling penting adalah kehati-hatian. Apakah mereka sedang menjalankan tugas atau melakukan hal lain? Mereka sangat berhati-hati, sehingga mereka dapat mencapai posisi mereka sekarang. Segera, semua orang kuat dari kelompok tentara bayaran naga di lapangan mundur tanpa ragu-ragu. Adapun percakapan antara Ye Guan dan pria paruh baya tadi, keduanya tidak menyembunyikan suara mereka. Begitu banyak orang yang diam-diam mendengarnya. Saat ini, banyak orang sedang bermeditasi. Sebelum datang ke sini, semua orang hanya tahu tentang keberuntungan besar dan jutaan kristal peri. Semua orang terpesona oleh hadiah yang sangat besar, sehingga mengabaikan Ye Guan. Selama pertempuran di Akademi Guangxuan hari itu, orang-orang di belakang Ye Guan memusnahkan ribuan ahli top dari keluarga An. Yang paling penting adalah semua orang mengabaikan satu hal, yaitu Ye Guan mengalahkan manusia takdir dari dimensi kelima. Apalagi dia juga membunuh Tia Dao. Bagaimana orang di balik kejeniusan seperti itu bisa menjadi orang biasa? Tahukah Anda? Itulah orang yang ditakdirkan oleh takdir. Dia dikenal sebagai makhluk tak terkalahkan di level yang sama. Tapi Ye Guan jauh lebih rendah darinya. Meski menang atau kalah tidak berarti apa-apa saat ini, itu sudah cukup membuktikan teror Ye Guan. Selain itu, ada orang di belakang Ye Guan, dan ada juga Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung di belakang Ye Guan mungkin tidak bisa melawan akademi, tapi bukan berarti dia tidak bisa melawan dirinya sendiri dan orang lain. Hari ini, siapapun yang membunuh Ye Guan akan dibalaskan oleh orang-orang di belakang Ye Guan. Pendekar pedang wanita itu bahkan berani membunuh keluargaan. Siapa yang bisa menahan balas dendamnya? Setelah membaca ini, banyak orang tiba-tiba menjadi sadar. Bontinya memang menggiurkan, tapi juga membutuhkan bunga kehidupan. Kecuali, kekuatanmu sendiri tidak takut akan balas dendam seorang kaisar pedang yang hebat. Akibatnya, beberapa orang diam-diam pergi, tidak mau mengarungi air berlumpur ini lagi. Di kejauhan, Ye Guan dan Jixuan menaiki kapal awan lagi, dan kapal luar angkasa mulai dan terus berlayar menuju Qingzhou. Ye Guan berdiri di pesawat luar angkasa, dan matanya perlahan tertutup. Qingzhou, dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan pasti akan membuat takut beberapa orang. Tetapi itu tidak akan bisa membuat semua orang takut. Dan mereka yang berani mengambil tindakan selanjutnya pasti adalah mereka yang berasal dari keluarga bangsawan terkemuka atau orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan. Akademi Guangxuan, Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk, dan tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk. Situasi putus asa, di sampingnya, Jixuan tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Selama kita tiba di Qingzhou dan ahli pedang manusia muncul, dia pasti akan menegakkan keadilan bagi kita." Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Saya harap begitu." Jixuan memandang Ye Guan, tersenyum sedikit,
dan tidak berkata apa-apa lagi. 3 hari lagi telah berlalu. Dalam 3 hari terakhir, tidak ada yang mengambil tindakan. Di sebelah Ye Guan, Ji Xuan melihat ke arah bidang bintang di kejauhan. Wilayah bintang Qingzu ada di depan. Setelah memasuki wilayah bintang Qingzu, dibutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk mencapai Akademi Qingzu Guangxuan. 2 hari terakhir, Ye Guan menoleh untuk melihat Jixuan, yang memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin mengusirku lagi?" Ye Guan terdiam. Jixuan dengan lembut membelai rambut yang melayang di sekitar telinganya, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, jika musuh terlalu kuat, aku pasti akan kabur dulu. Aku tidak ada hubungan keluarga denganmu, dan aku tidak akan bersamamu. Kalian hidup dan mati bersama." Ye memandang Jixuan dan berkata dengan serius, "Jika ada bahaya, kamu harus pergi dulu." Jixuan mengangguk. "Aku tahu." Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan melihat ke bidang bintang Qingzu, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Segera, pesawat ruang angkasa perlahan-lahan berlayar ke wilayah bintang Qingzu. Saat memasuki wilayah bintang Qingzu, 100 kaki jauhnya di depan pesawat ruang angkasa, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Jubah muncul. Pria kuat perlahan keluar. Di dada kiri lelaki tua berjubah hitam, ada lencana dengan 2 karakter kecil berwarna merah darah di atasnya. Penegakan hukum. Penjaga penegak hukum. Tiba-tiba seseorang berseru dalam kegelapan. Penjaga penegak hukum Akademi Guangxuan ada di sini. Dan aura lelaki tua berjubah hitam yang dipimpinnya sangat kuat, tidak sebanding dengan kelompok tentara bayaran naga sebelumnya dan lainnya. Alam Deng Feng, dalam kegelapan, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Ini bukan karena keadaan orang tua itu, tapi karena identitas orang tua itu. Penjaga penegakan hukum. Ini adalah perwakilan resmi Akademi Guangxuan. Pria tua berjubah hitam itu menatap Ye Guan dengan wajah tanpa ekspresi dan mata dingin. Sesuai dengan keputusan kabinet, Ye Guan ditangkap. Jika dia melawan, dia akan langsung dibunuh. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah hitam tidak mengatakan omong kosong apapun. Dengan lambaian tangan kanannya, 2 penjaga penegak hukum yang kuat di belakangnya langsung menghilang. Di pesawat luar angkasa, mata Ye Guan berkilat marah. Dia mengambil langkah ke depan, memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke depan dengan tebasan. Ledakan, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari lapangan, dan dalam sekejap, kedua penjaga penegak hukum itu ditebas hingga puluhan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ada keheningan di sekitar. Melawan, semua orang terkejut. Jika Ye Guan menolak, itu berarti dia harus berjuang keras dengan Akademi Guangxuan. Di kejauhan, lelaki tua berjubah hitam itu menatap Ye Guan. Matanya penuh dengan niat membunuh. "Carilah kematian," tertawa. Sambaran petir merobek lapangan, sangat cepat. Ekspresi Ye Guan menjadi serius dalam sekejap. Kekuatan lelaki tua ini setidaknya 5 kali lebih kuat dari lelaki tua sebelumnya di alam kesengsaraan ilahi. Dia layak berasal dari Akademi Guangxuan. "Jangan berani gegabah." Ye Guan maju selangkah. Dengan langkah ini, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Bunuh seketika dengan 1 pedang dan langgar aturan. Yang paling penting adalah dia menggunakan pedang berjalan dengan pedang ini. Saat ini,
dia secara alami tidak akan bertarung dengan lawan. Pihak lain 8 alam lebih tinggi darinya. 8. Jika dia tidak menggunakan pedang Xingdao, bahkan jika dia bisa menang pada akhirnya, dia akan kelelahan. Oleh karena itu, dia dengan tegas menggunakan pedang berjalan. Ye Guan tiba-tiba mengganti pedangnya. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu bereaksi, ekspresinya berubah drastis. Saat Ye Guan mengganti pedangnya, dia langsung mencium bau kematian. Namun, saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Tertawa, di mata semua orang, seberkas cahaya pedang langsung merobek cahaya guntur, dan kemudian melewati alis lelaki tua berjubah hitam itu. Aliran darah mengalir dari belakang kepala lelaki tua itu. Bunuh alam Deng Feng dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis dalam kegelapan. Apakah Ye Guan ini menyembunyikan kekuatannya? Setelah Ye Guan membunuh lelaki tua itu dengan satu pedang, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Jixuan di Zosip dan tersenyum tipis. Nona Jixuan, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. King Zhu ada di depanmu. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu hidupku pasti dalam bahaya. Jadi lebih baik tetap di sini. Jika aku tidak mati selama perjalanan ini, aku akan membalasmu karena telah mengantarku suatu hari nanti. Kita akan bertemu lagi nanti. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang, menembak ke arah King Zhu di kejauhan. Ye Guan memutuskan untuk berjalan sendiri di bagian terakhir jalan ini. Pertama, saya tidak ingin melibatkan Jixuan. Kedua, satu orang bisa menggunakan pedang lebih cepat. Meskipun sudah dikonsumsi, untungnya, dia memiliki pil penyembuh, dan pil penyembuh itu cukup untuk mendukungnya mencapai King Zhu dengan cepat. Saat dia membunuh penegak hukum, dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah balas dendam gila dari Akademi Guangxuan. Oleh karena itu, dia harus mencapai King Zhu secepat mungkin. Perjalanan ke King Zhu ini hanyalah masalah keadilan. Dan keadilan ini hanya bisa diberikan kepadanya oleh ahli pedang di dunia. Ye Guan bukanlah dewa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan seluruh Akademi Guangxuan. Satu orang menumbangkan akademi, ini sungguh tidak realistis. Dan pada saat ini, Jixuan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ye Guan tercengang. Jixuan memandang Ye Guan. Apakah kamu takut mendapat masalah denganku, atau kamu takut aku akan mengganggumu? Ye Guan hendak berbicara, dan Jixuan tersenyum dan berkata, mereka semua seharusnya ada di sana, kan? Ye Guan terdiam. Jixuan menghampiri Ye Guan dan menatap langsung ke arah Ye Guan. Apakah kamu takut aku akan menyukaimu? Ye Guan tidak berkata apa-apa. Jixuan tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku menyukaimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nona Jixuan, perjalanan ini sangat berbahaya. Jixuan menatap langsung ke arah Ye Guan. Jawab pertanyaanku. Jixuan terkekeh. Apakah sulit untuk menjawabnya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nona Jixuan, aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Jixuan maju 2 langkah lagi. Tidak bisakah aku menyukaimu? Dia tahu jika dia tidak mengatakan sesuatu saat ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi. Ye Guan terdiam. Jixuan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, bisakah kamu menyukaiku? Jika kamu menyukaiku,
aku bisa memberimu hal terbaik di dunia. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia melihat pedang Xingdao di tangannya dan berkata dengan lembut, ada seorang gadis yang meninggal saat mencoba menyelamatkanku. Jika aku menggunakan hidup ini untuk jatuh cinta dengan wanita lain, menurutku dia seharusnya ini akan sangat menyedihkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, Ji Xuan melihat ke arah cahaya pedang yang semakin jauh di kejauhan. Tiba-tiba, dia terkekeh ringan, tersenyum, tetapi air mata di matanya mengalir. Jelas aku harusnya sangat marah. Aku harusnya sangat marah. Aku harusnya sangat marah. Jelas membencimu, tapi kenapa aku semakin menyukaimu? Dalam kegelapan, ekspresi semua orang sangat serius. Ye Guan pertama kali membunuh Tiadao, dan sekarang dia membunuh penegak hukum Akademi Guangxuan tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Tidak jauh dari situ, salah satu petugas penegak hukum tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi dan menghancurkannya. Di langit berbintang, Ye Guan sedang berjalan dengan pedangnya. Selama periode waktu ini, dia menjadi akrab dengan rute ke Qingzhou dari percakapannya dengan Ji Xuan, jadi dia tahu jalannya. Pada saat ini, Ye Guan langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depannya, dan kemudian, seorang lelaki tua perlahan keluar. Ye Guan berhenti, dan lelaki tua itu memandang ke arah Ye Guan. Tuan Ye, diamlah. Ye Guan menatap lelaki tua itu. Siapa kamu? Orang tua itu berkata, saya adalah penjaga wilayah bintang Qingzhou. Penjaga? Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa setiap bidang bintang memiliki penjaga. Orang tua itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan Ye, saya tahu tujuan kedatangan Anda ke Qingzhou, dan apa yang terjadi antara Anda dan Anjia, dan terlebih lagi tentang perlakuan tidak adil yang Anda derita. Agar adil, saya tidak melakukannya. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tapi sekarang, Akademi telah mengeluarkan perintah buronan untukmu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu memasuki Qingzhou. Ye Guan berjalan perlahan ke arah lelaki tua itu dengan pedangnya. Aku di sini untuk temui ahli pedang di dunia. Jika akademi itu adil, mengapa kamu harus takut padaku? Ahli pedang manusia, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh membunuh Tiadao. Apalagi penegak hukum yang kamu lakukan sama saja dengan memprovokasi disiplin dan martabat akademi. Ye Guan terkekeh. Hari itu, Tiadao muncul untuk membunuhku. Haruskah aku dibunuh tanpa kendali? Sekarang, semua orang di dunia hanya tahu bahwa aku, Ye Guan, membunuh Tiadao dan penegak hukum. Tetapi siapa yang pernah ingat apa yang dilakukan keluarga An dan klan Tianlong terhadap saya? Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya mengerti. Saya mengerti betul bahwa saya, Ye Guan, tidak memiliki kekuatan, tidak ada latar belakang, dan tidak ada dukungan. Tentu saja, mereka yang berkuasa di akademi tidak akan menyinggung keluargaan demi saya. Apalagi sekarang, saya juga terlibat dalam urusan akademi agar mereka membiarkanku hidup. Orang tua itu terdiam. Ye Guan melanjutkan, dari awal sampai akhir, kecuali ketua Ye, siapa di akademi yang peduli tentang benar dan salah? Tidak ada siapa-siapa. Akademi selalu menyendiri. Dalam hati mereka,
benar dan salah mungkin tidak penting sama sekali. Itu tidak penting. Yang mereka pedulikan adalah kepentingan mereka, kepentingan sekte mereka, dan kepentingan keluarga mereka. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Jika akademi ini benar-benar adil, mengapa repot-repot menghentikan saya menemukan master pedang di dunia? Apa yang mereka takutkan?" Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah. "Tuan, ya, saya hanya pekerja paruh waktu. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak ingin memahami ini, dan saya tidak dapat memahaminya." Ye Guan memandang orang tua itu dan berkata, "Senior, kamu bukan orang jahat berdasarkan percakapanmu. Minggir, aku tidak ingin membunuhmu." Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Terserah, Ye." Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang. Orang tua itu juga menghilang di tempatnya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di lapangan, dan kemudian, lelaki tua itu mundur dengan keras. Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di bawah. Di tempat yang sama, lelaki tua itu melihat ke arah cahaya pedang di bawah dan menghela nafas dengan suara rendah. Diam-diam berpikir betapa disayangkannya. Gunung Changlan saat ini adalah gunung paling terkenal di Qingzhou, karena Akademi Guangxuan Qingzhou dibangun di sini. Yang terpenting adalah Master Pedang Dunia pernah belajar di sini. Ini adalah tempat suci di hati banyak orang di Qingzhou. Banyak siswa saat ini yang tidak mengetahui bahwa akademi asli di sini bukanlah Akademi Guangxuan, melainkan Akademi Changlan. Tentu saja, itu sudah lama sekali. Mungkin, pemuda yang datang ke sini untuk berlindung bersama adiknya di punggungnya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti, keturunannya juga akan datang ke sini, dan mereka akan datang dengan cara ini. Bersambung.